Jeda internasional kali ini datang di saat Inter Milan tengah berada dalam performa gemilang. Namun bagi pelatih Christian Cifu, masa istirahat ini menjadi kesempatan penting untuk memulihkan kondisi beberapa pemain kunci, terutama Marcus Thuram yang baru pulih dari cedera. Thuram sebelumnya absen lebih dari sebulan akibat cedera yang dialami saat menghadapi Slavia Praha. Ia mulai kembali tampil dalam 2 laga terakhir melawan Kairat dan Lazio. Sang penyerang kini menjalani latihan di Appiano Gentile bersama Boni yang tak dipanggil ke timnas Prancis oleh Didier Deschamps. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Cifu berencana memanfaatkan waktu ini untuk menguji berbagai opsi lini depan menghadapi Derby della Madonnina melawan AC Milan. Thuram adalah favorit utama untuk menjadi starter dan kemungkinan besar akan berduet dengan Lautaro Martinez, tulis media tersebut. Namun kombinasi antara Boni dan Thuram juga bisa menjadi alternatif menarik. Keduanya saling melengkapi dan mampu bermain bergantian di lini serang. Sementara itu, di lini belakang, Cifu juga mendapat keuntungan karena 3 bek utama, Francesco Acerbi, Stefan De Vrij, dan Jan Bisek tetap berlatih di Milan. Acerbi saat ini unggul dalam persaingan setelah tampil solid melawan Lazio. Namun Bisek masih memiliki waktu untuk bersaing merebut tempat di jantung pertahanan. Persaingan juga terjadi di lini tengah, di mana Cifu harus memilih antara Petar Sucic dan Piotr Zelenski. Salah satu dari mereka kemungkinan akan memulai derby dari bangku cadangan. Keduanya dijadwalkan kembali ke Appiano Gentile pada hari Rabu. Setelah akhir pekan istirahat, 6 pemain Inter, Barella, Bastoni, Di Marco, Esposito, Fratesi, dan Lautaro akan kembali bergabung pada hari Selasa, disusul oleh Manuel Akanji dan Hakan Calhanoglu di hari berikutnya. Dengan waktu persiapan yang cukup panjang, Cifu kini fokus meracik formula terbaik untuk menghadapi Milan dalam laga yang bisa menjadi salah satu penentu awal persaingan Scudetto musim ini. Inter Milan terus melaju dengan performa gemilang di Serie A dan Liga Champions musim ini, menepis kekhawatiran publik soal penurunan kualitas tim setelah musim panas lalu. Namun, di balik hasil positif itu, masih ada area yang menjadi perhatian serius pelatih Christian Cifu, yakni posisi sayap. Menurut laporan Corriere dello Sport, area tersebut kini menjadi titik lemah utama dalam skuad Nerazzurri. Cifu memang masih bisa mengandalkan Federico Di Marco, Denzel Dumfries, dan Carlos Augusto, tetapi belum menemukan keseimbangan ideal, terutama setelah Matteo Darmian absen akibat cedera. Pemain yang diharapkan menjadi solusi, Luis Henrique, justru belum mampu menunjukkan performa sesuai ekspektasi. Padahal, pemain asal Brasil itu merupakan salah satu investasi besar Inter di bursa transfer lalu. Dalam beberapa pekan terakhir, Henrique gagal menembus tim utama dan belum mampu merebut kepercayaan pelatih. Situasi serupa juga dialami Palacios, yang bahkan sebelum mengalami cedera tak banyak dilirik Cifu. Hal ini cukup mencolok mengingat sang pelatih dikenal dengan gaya rotasi dan kebiasaannya memberi kesempatan hampir kepada seluruh pemain. Melihat kondisi tersebut, Inter diperkirakan akan mengambil langkah di bursa transfer Januari 2026. Jika Luis Henrique benar-benar dilepas, klub kemungkinan besar akan mendatangkan pemain baru untuk memperkuat sisi sayap. Selain itu, posisi kanan juga menjadi perhatian, mengingat Jan Bisek kerap dimainkan sebagai bek tengah, yang otomatis mengurangi opsi di sektor tersebut. Dalam kondisi saat ini, Cifu hanya bisa mengandalkan Darmian yang baru pulih dari cedera otot soleus di kaki kirinya dan Carlos Augusto di sisi berlawanan. Keduanya dipaksa tampil bergantian di 2 posisi berbeda, sesuatu yang dinilai kurang ideal untuk pemain dengan usia matang. Pihak manajemen Inter dikabarkan sudah mulai melakukan pembahasan internal di Viale della Liberazione untuk mempersiapkan langkah di bursa transfer. Masih tersisa sedikit ruang dalam anggaran klub setelah bursa musim panas, dan dana tersebut disebut bisa digunakan untuk memberikan hadiah bagi Cifu, berupa tambahan pemain baru yang ia butuhkan demi menjaga stabilitas tim di paruh kedua musim. Dengan performa solid sejauh ini, Cifu dinilai pantas mendapatkan dukungan tambahan dari klub yang ingin memastikan ambisinya tetap terjaga di semua kompetisi. Kapten Inter Milan Lautaro Martinez akan menjalani jeda internasional yang relatif ringan kali ini. Penyerang asal Argentina itu hanya akan melakoni 1 laga uji coba di Angola sebelum kembali ke Italia pada hari Minggu dan langsung bergabung dalam latihan di Appiano Gentile pada Selasa 18 November setelah libur sehari.
Kondisi ini menjadi kabar baik bagi pelatih Christian Cifu, mengingat setelah jeda internasional, Inter langsung menghadapi derby della Madonnina melawan AC Milan. Lautaro tetap menjadi pemain paling vital dalam skema permainan Cifu, baik sebagai kapten maupun sebagai ujung tombak utama Nerazzurri. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Lautaro menunjukkan profesionalisme tinggi dengan tetap memenuhi seluruh prosedur vaksinasi yang diwajibkan untuk bisa bermain di Angola. Berbeda dengan 3 rekan senegaranya di Atletico Madrid, Nahuel Molina, Julian Alvarez, dan Giuliano Simeone, yang dipulangkan oleh pelatih Lionel Scaloni karena belum menyelesaikan kewajiban vaksin, Lautaro menuntaskan semuanya dengan disiplin, tulis media Italia tersebut. Laga uji coba di Angola menjadi bagian dari tur Argentina, di mana kehadiran Lionel Messi disebut sangat dinantikan publik lokal, hingga pemerintah setempat rela membayar 12 juta euro hanya untuk menggelar pertandingan persahabatan dengan sang juara dunia itu. La Gazzetta juga menyoroti komitmen tinggi Lautaro terhadap tim nasional. Dengan mentalitas dan rasa nasionalisme yang kuat, Lautaro tak pernah menolak panggilan timnas, meski konsekuensinya ia akan lebih lelah dibanding rekan-rekan lainnya di klub, tulis laporan itu. Selain itu, media Italia tersebut juga menyoroti situasi di lini depan Inter. Cedera Marcus Thuram membuat kombinasi serangan Nerazzurri mengalami perubahan. Statistik menunjukkan bahwa Lautaro kini lebih banyak bermain bersama Boni dibandingkan dengan duet aslinya di lini depan, Thuram. Di Serie A, Lautaro telah tampil 353 menit bersama Boni, 285 menit dengan Thuram, serta 215 menit bersama Pio Esposito. Bagi Cifu, satu hal tetap pasti, keberadaan Lautaro Martinez sebagai sosok tak tergantikan di lini serang. Dengan jadwal padat yang menanti, termasuk derby melawan Milan dan laga Liga Champions kontra Atletico Madrid di Stadion Metropolitano, kebugaran dan performa sang kapten akan menjadi faktor kunci bagi ambisi Inter mempertahankan momentum positif mereka di semua kompetisi. Harapan besar Inter Milan terhadap Luis Enrique mulai memudar. Pemain asal Brazil yang didatangkan dari Olympique Marseille dengan nilai transfer mencapai 23 juta euro itu kini dinilai sebagai salah satu rekrutan yang gagal memenuhi ekspektasi. Menurut laporan Corriere dello Sport, pelatih Christian Cifu tampaknya belum melihat kesiapan sang winger untuk tampil di level tertinggi Serie A. Bukti paling jelas terlihat saat Inter menghadapi Lazio di San Siro pekan lalu. Ketika Cifu menarik keluar Denzel Dumfries di pertengahan babak kedua, bukannya memasukkan Luis Enrique, sang pelatih justru memilih Carlos Augusto, pemain yang selama ini lebih sering dimainkan di sisi kiri sebagai pelapis Federico Di Marco atau Alessandro Bastoni. Keputusan itu menjadi sinyal kuat bahwa posisi Enrique di skuad Inter semakin terpinggirkan. Ia bermimpi menyalip Dumfries di sayap kanan, tapi justru tersalip dari kiri, tulis Corriere dello Sport menggambarkan situasi sulit yang dihadapi pemain 23 tahun tersebut. Luis Enrique disebut menjadi korban dari rasa gugup dan adaptasi yang lambat terhadap intensitas permainan di Serie A. Padahal, ia sempat memiliki keunggulan waktu karena bergabung lebih awal bersama tim di masa pramusim. Namun keunggulan itu tidak dimanfaatkannya dengan baik. Media Italia itu menambahkan bahwa jika Matteo Darmian tidak mengalami cedera, kemungkinan besar Luis Enrique sudah lebih dulu kehilangan tempatnya sebagai opsi kedua di sisi kanan. Sementara itu penampilan Carlos Augusto yang mengesankan melawan Lazio, termasuk memberi assist untuk Piotr Zielinski sebelum golnya dianulir VAR, semakin memperkuat kepercayaan Cifu kepadanya. Kini, Carlos Augusto dipersiapkan untuk menjadi solusi darurat di sisi kanan, memperlihatkan fleksibilitasnya yang tinggi. Sebaliknya, Luis Enrique tampaknya harus menerima kenyataan bahwa perannya di Inter semakin mengecil dan berpotensi menghabiskan lebih banyak waktu di bangku cadangan. Kedepan, nasib pemain asal Brazil itu bisa menjadi salah satu topik utama menjelang bursa transfer Januari, terutama jika Cifu dan manajemen Inter memutuskan untuk melakukan evaluasi di sektor sayap yang kini menjadi salah satu titik lemah tim. Meskipun Christian Cifu belum mengubah formasi permainan Inter seperti yang sempat direncanakan sejak musim panas, dari 3-5-2 ke 4-3-2-1 atau 4-3-3, pelatih asal Rumania itu ternyata belum sepenuhnya menutup kemungkinan untuk menerapkannya di masa depan. Menurut laporan Tuttosport, manajemen Inter kini tengah mengevaluasi sejumlah profil pemain yang cocok dengan sistem baru tersebut, dan salah satu nama yang menarik perhatian adalah Giovane dari Hellas Verona.
Pemain muda asal Brasil itu baru saja mencetak gol pertamanya di Serie A dan ironisnya ke gawang Inter sendiri. Setelah pertandingan, ia bahkan terlihat makan malam di Milan bersama sahabat lamanya Carlos Augusto yang kini membela Nerazzurri. Inter disebut mulai memantau Giovane secara serius, sementara Verona menilai sang pemain di kisaran 10 hingga 15 juta euro, dengan kemungkinan nilai tersebut meningkat hingga 20 juta euro jika performanya terus membaik. Agen pemain tersebut, BP Rizzo, dikabarkan juga telah berbicara dengan klub-klub lain seperti AC Milan, Atalanta, dan AS Roma. Namun Inter tetap menjadi salah satu kandidat paling konkret karena saat ini mereka tidak memiliki penyerang dengan karakteristik serupa. Secara statistik, Giovane juga menunjukkan perkembangan menjanjikan. Dalam daftar pemain dengan dribble sukses terbanyak di Serie A, ia menempati posisi keempat dengan 17 dribble di bawah Atta dan Selemakers, masing-masing 29 dribble, serta Nikopas 21 dribble. Pemain berusia 20 tahun itu dinilai memiliki kecepatan, kemampuan menggiring bola, dan fleksibilitas posisi yang cocok untuk sistem 4-3-3 yang diinginkan Cifu, menjadikannya salah satu prospek menarik yang berpotensi memperkuat lini depan Inter di masa mendatang. Penyerang Inter Milan, Marcus Thuram, memutuskan untuk tetap berada di Appiano Gentile selama jeda internasional guna menuntaskan proses pemulihan cederanya. Tujuannya jelas, kembali ke performa terbaik dan merebut kembali tempat utama dalam laga derby Milan yang akan digelar pada 23 November mendatang. Menurut laporan Corriere dello Sport, absennya Thuram cukup lama, namun tim asuhan Christian Cifu mampu menjaga performa berkat kontribusi para pemain pengganti. Thuram sebenarnya sudah kembali masuk skuad saat menghadapi Kairat dan Lazio, meski hanya tampil sebentar di akhir laga. Saat itu, kondisinya belum sepenuhnya pulih, sehingga ia kini memanfaatkan jeda untuk memperbaiki kebugarannya, tulis media tersebut. Tidak dipanggilnya Thuram oleh pelatih timnas Prancis disebut sebagai berkah bagi pelatih Cifu, yang kini bisa memantau langsung proses pemulihan sang penyerang. Tujuan utama adalah memastikan Thuram kembali dalam kondisi optimal ketika kompetisi dilanjutkan. Kabar positif juga datang dari lini pertahanan. Matteo Darmian siap kembali merumput setelah absen sejak Oktober. Sementara Henrik Mkhitaryan menargetkan laga melawan Pisa pada 30 November sebagai momen comeback-nya. Dengan pulihnya beberapa pemain kunci, Cifu berpeluang menurunkan skuad terbaiknya pada periode penting menjelang akhir November. Performa gemilang Piotr Zielinski menjadi salah satu kabar terbaik bagi Inter Milan musim ini. Gelandang asal Polandia itu tampil semakin konsisten di bawah arahan Christian Cifu yang disebut Corriere dello Sport telah berperan besar dalam kebangkitan sang mantan pemain Napoli. Untuk Zielinski, metode Cifu benar-benar bekerja. Ia kini tampil lebih konsisten dan tajam di depan gawang, seperti yang terlihat dari golnya ke gawang Verona dan satu gol lain yang dianulir saat melawan Lazio, tulis media Italia tersebut. Zielinski menjadi tambahan tenaga penting bagi skuad Inter, yang saat ini berada di puncak Serie A dan juga memimpin di grup Liga Champions. Hal ini krusial mengingat pada Desember nanti, tim juga akan menghadapi Coppa Italia dan Supercoppa Italia. Cedera Henrik Mkhitaryan sempat membuat kekuatan lini tengah Inter diragukan, namun kontribusi Zielinski menjaga keseimbangan tim. Musim lalu, gelandang berusia 30 tahun itu sulit menunjukkan kemampuan terbaiknya karena masalah fisik. Kini, bersama Cifu, ia perlahan kembali ke bentuk permainan terbaik. Zielinski terus meningkat dari minggu ke minggu dan golnya ke gawang Verona adalah yang pertama dari permainan terbuka sejak bergabung dengan Inter, tulis laporan tersebut. Setelah jeda internasional bersama tim nasional Polandia, Zielinski akan kembali ke Appiano Gentile dengan semangat baru, siap melanjutkan performa impresifnya untuk membantu Inter mempertahankan posisi puncak dan bersaing di semua kompetisi. Awal karir Christian Cifu sebagai pelatih kepala Inter Milan terus mencuri perhatian, termasuk dari mantan pelatih Serie A, Alberto Malesani. Dalam wawancara dengan Tutto Mercato Web di sela acara edisi ke-16 Penghargaan Olahraga Nasional La Clessidra, Malesani memberikan pujian tinggi kepada pelatih asal Rumania itu dan menilai bahwa Cifu memiliki potensi besar untuk sukses di level tertinggi. Cifu memiliki bakat penting, ujar Malesani.
Mungkin permainan Inter saat ini belum sepenuhnya membuat saya bersemangat, tapi saya sangat mengagumi profesionalismenya, kemampuan komunikasinya, dan semangatnya untuk terus berkembang. Ia beruntung mendapat kesempatan melatih Inter setelah hanya setengah musim bersama Parma, dan itu menunjukkan bahwa ia memang pelatih yang ditakdirkan sukses. Inter telah membuat keputusan yang sangat tepat. Saya juga sangat menghargainya dari sisi kemanusiaan, tambahnya. Selain membahas Cifu, Malesani juga menyinggung tentang persaingan di papan atas Serie A. Ia menyebut Inter dan AS Roma sebagai dua tim yang tampil paling menonjol sejauh ini. Saat ditanya apakah Roma merupakan kejutan musim ini, Malesani menegaskan bahwa performa tim ibu kota bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Tidak, Roma bukan kejutan. Mereka punya komposisi skuad yang kuat dan Gianpiero Gasperini adalah pelatih yang sangat berpengalaman serta tahu cara menata tim dengan baik. Saya menempatkan Roma di antara 5 besar Serie A. Jadi pencapaian mereka sejauh ini sesuai dengan kualitas yang dimiliki, tutupnya. Legenda Inter Milan Sandro Mazzola baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-83 dan berbagi pandangannya tentang kondisi terkini klub serta peran penting Lautaro Martinez dalam skuad Christian Cifu. Dalam wawancara bersama Il Giornale, Mazzola mengungkapkan kekagumannya terhadap pelatih asal Rumania itu dan sang kapten Inter. Cifu, saya tidak mengenalnya secara pribadi, tetapi saya tidak terkejut dengan pencapaiannya. Ia terlihat sangat cerdas dan pengalamannya menangani tim muda pasti banyak membantunya dalam membangun hubungan dengan para pemain. Tim ini memang membutuhkan seseorang yang bisa memulihkan rasa percaya diri mereka, ujar Mazzola. Berbicara mengenai Lautaro, yang baru saja menyamai rekornya dengan 161 gol untuk Inter, Mazzola memberikan pujian besar. Saya berharap Lautaro bisa mencapai 300 gol. Itu akan menjadi simbol kesuksesan besar bagi Inter. Ia adalah kapten sejati, seseorang yang bisa menjadi teladan dan tahu kapan harus menegur rekan setimnya. Saya sudah mengatakannya langsung kepadanya di Pinetina, katanya. Menurut Mazzola, salah satu kekuatan utama Lautaro adalah kemampuannya beradaptasi dengan berbagai partner di lini depan. Dia seorang pejuang yang dermawan, yang membantu rekan-rekannya mencetak gol. Tapi jika harus memilih, saya melihat diri saya dalam sosok Thuram, cepat dan lincah di ruang sempit, tambahnya. Soal persaingan Scudetto, Mazzola menilai bahwa Inter, Napoli, Milan, dan Roma adalah kandidat terkuat musim ini. Sementara untuk zona Eropa, ia menyebut Bologna, Como, Juventus, dan Lazio juga berpotensi bersaing. Legenda hidup Inter itu juga menyoroti peran penting manajemen. Inter di bawah Marotta dan Ausilio, 2 orang yang dulu saya bawa ke klub, telah melangkah lebih jauh, ungkapnya. Sebagai penutup, Mazzola menyinggung Antonio Conte. Conte memang hebat dalam memotivasi, tapi musim ini dia akan memahami betapa beratnya berjuang di 3 kompetisi sekaligus. Apa yang dilakukan Inter musim lalu benar-benar luar biasa, ujarnya. Hakan Çalhanoğlu, gelandang Inter, baru saja terpilih sebagai pemain Turki terbaik di Oscar Dello Sport yang diadakan Turkuaz Media. Penghargaan ini sangat berarti bagi saya. Terima kasih untuk semua orang yang menganggap saya pantas mendapatkannya, kata Çalha dari atas panggung. Kami sedang berada di jalur yang benar. Tujuan kami adalah lolos ke Piala Dunia. Kami sudah bekerja bersama pelatih selama bertahun-tahun. Saya berharap para penggemar percaya dan terus mendukung kami. Kami siap memberikan yang terbaik. Salvatore, Sebastiano, dan Pio Esposito resmi mengambil alih seluruh kepemilikan Voluntas Brescia, klub tempat mereka memulai karir di Lombardia. Menurut Salvatore, menjadi pemilik klub adalah mimpi yang terwujud dan juga bentuk penghargaan untuk Roberto Clerici, talent scout yang membawa mereka ke Voluntas. Sebelumnya, ketiganya memiliki 50% saham di klub yang kini memiliki lebih dari 250 anggota. Ayah mereka, Agustino, akan tetap memimpin sektor teknis, sementara Pio tidak hadir karena dipanggil ke tim nasional. Salvatore menegaskan bahwa setiap keputusan penting tetap melibatkan Pio sebagai bagian dari proyek keluarga ini. Luca Toni memberikan pandangannya mengenai peluang Scudetto musim ini dalam program Cose Scomode di Aura Sport. Menurut Toni, banyak bergantung pada hasil Liga Champions. Satu-satunya tim yang bisa meninggalkan yang lain jauh-jauh adalah Inter. Tapi kalau mereka terus melaju di Liga Champions, tidak, ujarnya. Toni juga menyinggung peluang Roma yang menurutnya sangat tergantung performa Inter.
Kalau Nerazzurri kehilangan performa seperti tim lain, Roma bakal menyulitkan karena dengan Gianpiero Gasperini, mereka akan bermain penuh tenaga. Kita lihat saja nanti apa yang terjadi di Januari. Dalam penilaian striker terbaik Serie A, Tony mengejutkan dengan tidak memilih Lautaro Martinez. Menurut saya, Marcus Thuram. Dari Lautaro saya suka semangat dan kemarahan yang dia tunjukkan. Dia pemimpin. Tapi sebagai pemain tunggal, saya lebih memilih Thuram karena sangat tajam di kotak penalti. Tahun ini dia mencetak gol dengan sundulan layaknya striker sejati. Lautaro saya suka sebagai pemimpin. Inter punya striker-striker terkuat. Tony juga menanggapi skeptisisme berlebihan terhadap Christian Chivu. Ia menilai masalah utama terjadi di awal, dengan ruang ganti setelah Inter kalah di final Liga Champions. Namun Chivu berhasil mengambil alih situasi dan memulihkan tim. Saya suka cara dia berbicara, bahkan saat mengambil tanggung jawab di Liga Champions, dia tidak salah. Kedatangan Manuel Akanji juga sangat penting bagi tim, tambahnya. Inter resmi mengamankan Henrikas Adomavicius, kiper muda berbakat kelahiran 2009 yang masuk dalam skuad Under 23 dan Primavera Nerazzurri. Hari ini, pemain asal Lituania itu menandatangani kontrak yang akan mengikatnya dengan klub di Viale della Liberazione hingga 30 Juni 2028. Baltic Sports Agency, agen yang menangani kepentingan kiper muda ini, juga menyatakan kepuasan mereka. Henrikas Adomavicius telah menandatangani perpanjangan kontraknya dengan Inter hingga akhir musim 2027-2028. Pekerjaan terus berlanjut, tulis agensi tersebut di Instagram, disertai foto saat momen penandatanganan kontrak. Kerjasama antara FC Internazionale Milan dan NTS Sport, official supplier club, terus berlanjut dengan proyek restyling di teras kantor pusat Nerazzurri. Proyek ini mencakup penggantian total karpet rumput sintetis yang menjadi ciri rooftop kantor dengan pemasangan permukaan baru berwarna ganda yang bertekstur, serta penambahan garis dekoratif dan logo Inter di bagian tengah. Proyek ini memberikan tampilan yang lebih modern pada teras dan selaras dengan identitas visual klub, menjadikannya sebagai ruang representatif yang digunakan untuk kegiatan internal maupun konten editorial. Kita baru saja memulai, sulit untuk membuat gambaran yang tepat. Saat ini, tim yang paling terstruktur tampaknya adalah Inter dan Roma, yang tampil lebih baik dibandingkan tim lainnya. Dan saya tidak mengatakan ini hanya karena mereka berada di puncak klasemen, kata Gianluca Zambrotta saat mengulas persaingan Scudetto dalam sebuah wawancara dengan Tuttosport. Selanjutnya ada Milan besutan Allegri, sementara Napoli saya lihat agak kesulitan belakangan ini. Tapi mereka punya kemampuan untuk bangkit. Dalam konteks ini, tim-tim lain juga bisa masuk ke persaingan, tambah Zambrotta. Raffaele Palladino kembali menukangi tim Serie A 5 bulan setelah berpisah dengan Fiorentina. Atalanta memilihnya sebagai pengganti Ivan Juric untuk membangkitkan performa tim yang saat ini berada di peringkat ke-13 klasemen dan jauh dari target yang ditetapkan pada musim panas. Mantan pelatih Monza ini menandatangani kontrak dengan klub asal Bergamo tersebut hingga 30 Juni 2027.